langkah-langkah apa saja sih yang penting dan perlu kita lakukan agar anak kita bisa beraktivitas dan memiliki kadar bermain teknologi atau bermain di dunia digital dengan sewajarnya saja. Nah, karena digital culture atau budaya berdigital ini punya benang merah yang sama dengan digital ethics atau etika berdigital. Selanjutnya ada Bapak Wijaya Kusuma SPD MPD selaku Sekjen Ikatan Guru TIK PGRI yang akan menyampaikan materi dari pilar etika berdigital atau yang bisa disebut dengan digital ethics. Untuk Bapak Wijaya Kusuma, saya persilahkan untuk memaparkan materinya, kurang lebih waktunya 20 menit, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Selamat bertemu kembali dengan Om Jai, Guru Blogger Indonesia. Hari ini saya diminta untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kawan-kawan semua. Semoga apa yang saya sampaikan pagi hari ini bermanfaat buat kawan-kawan semua, khususnya teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan Om Jai menampilkan slide presentasinya dan mohon izin teman-teman narsum hebat kali ini. Materi kita yang menjadi topik hari ini adalah tentang digital space yang sesuai untuk anak. Oleh karena itu, dari 4 literasi digital yang harus kita kembangkan adalah poin ketiga ini yang saya sampaikan tentang etika digital, yaitu kemampuan individu, kemampuan anak dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika atau etika digital netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau teman-teman sudah dapat materi 4 ini, percakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital, jangan lupa tulis di blog supaya semakin banyak orang yang membacanya. Nah, perlu juga diajarkan kepada anak-anak kita untuk membagikan cerita inspiratif. Misalnya, di depan halaman kita ada pohon pepaya. Nah, Pak Puminin ini teman saya di Lamongan, dia memegang buah pepaya ya yang akan panen sebentar lagi di pohon. Nah, diceritain tuh kepada anak-anak kita. Lalu ada kupu-kupu ya yang indah. Nah, selama corona ini kita bisa menjadi ulat yang berubah menjadi kupu-kupu yang indah ya. Pandemi corona membuat kita belajar dan pada akhirnya mengajak anak-anak untuk mempelajari literasi digital. Apa sih objek materi untuk anak-anak kita aman dalam bermedia digital? Yang pertama, mengajak anak untuk memahami perkembangan dunia digital. Jadi anak-anak kita itu harus diajak untuk memahami dan paham apa itu dunia digital. Yang kedua, anak dan perkembangan dunia digital itu harus kita pelajari bersama-sama. Supaya kita tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anak. Yang ketiga, apa saja resiko kejahatan siber pada anak. Nah, itu nanti disampaikan kepada oleh narasumber lainnya ya. Saya nggak menyampaikan ini. Yang keempat adalah bagaimana cara aman dan nyaman berinternet bersama keluarga tercinta. Itulah sebenarnya digital space atau tempat digital anak-anak yang harusnya sesuai untuk anak yang kita ajarkan pada anak-anak kita. Ya. Resiko kejahatan ruang digital pada anak itu sekarang kita lihat ada yang namanya kecanduan game, cyberbully, grooming. Grooming itu pelakuan seksual ya. Ketik aja grooming nanti dapat. Lalu pelanggaran privasi, ya, bagaimana data-data kita kemudian digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah kejahatan seksual. Nah, saya saat 28 Oktober mengadakan kegiatan webinar literasi digital bersama kawan-kawan di PGRI. Kami mengundang Pak Munif Khotib, ya pakarnya guru manusia. Beliau bercerita bagaimana anak-anak di Finlandia yang menggunakan ponsel, menggunakan handphone untuk belajar. Dan saya dengan teman-teman di PGRI juga mengadakan pelatihan guru motivator literasi digital.
kemarin pertemuan pertama kebetulan topiknya sama nih, membangun digital space yang aman untuk anak. Nah, dari sana teman-teman nanti bisa baca tulisan para peserta, lebih dari 200 orang itu yang nulis tentang membangun digital space. Nah, dari situ nanti teman-teman akan lebih paham apa sih sebenarnya yang kita butuhkan dan anak-anak kita butuhkan. Lalu, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana agar anak semakin cakap digital? Nah, untuk bisa anak cakap digital, maka ajarkan mereka literasi digital. Sebelum kita mengajarkan anak-anak literasi digital, maka kita para guru, para pendidik, para orang tua harus menguasai literasi digital terlebih dahulu. Nah, pada saat sebelum pandemi, ya anak-anak itu belajarnya secara offline. Setelah pasca pandemi, setelah pandemi ini lebih banyak kita melaksanakan kegiatan belajar online, ya. Dulu istilahnya namanya luring, luar jaringan. Kemudian sekarang menjadi daring, dalam jaringan. Guru-guru yang anak-anaknya nggak punya handphone, yang nggak punya ponsel, yang nggak ada internet, akhirnya guling. Gurunya keliling. Tetapi banyak juga akhirnya orang tua yang menjadi darting, darah tinggi, karena nggak bisa ngajarin anaknya di rumah. Nah, karena anak-anak kita sekarang itu adalah anak-anak yang multitasking. Sama dengan kita nih, sambil dengerin webinar, kita mengerjakan pekerjaan lain. Nah, kalau ibu rumah tangga itu sambil memasak, dia cuci piring, dia ngepel, dia nyetrika. Nah, ibu rumah tangga tuh. Nah, anak-anak kita ini pinter sekali itu. Dia multitasking dari beberapa program-program ya. Dan itu tanpa diajari mereka tahu sendiri. Nah, caranya gimana supaya mereka yang dulu bisa kita awasi secara offline, mereka belajar komputer, belajar TIK, ya kita kan di kelas kita ngawasi mereka. Nah sekarang semuanya online, kayak kita nih sekarang nih pakai webinar, ya dari kota ke kota, ya semuanya waktunya bersamaan. Nah itu terjadi perubahan. Nah bagaimana perubahan ini bisa dinikmati juga oleh anak-anak kita dalam membangun tempat digital yang aman, maka kita sebagai orang tua yang paham bahwa anak-anak kita digital native, itu harus mengajarkan anak-anak menjadi anak-anak yang kreatif dan inovatif. Contoh kedua anak saya nih ya, Intan dan Berlian. Saya itu punya anak 5. Intan, Berlian, Permata, Mutiara. Yang terakhir Zamrud. Kalau dikasih anak ke-6, saya kasih nama Batu Akik. Nah, Intan sekarang bekerja di pekerjaan yang mungkin Bapak Ibu baru kenal sekarang. Namanya spesialis media sosial. Pekerjaannya spesialis media sosial. Nah, Berlian ini ambil jurusan Fakultas Hukum. Nah, anak-anak kita terus berkembang dan nanti akan ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sekarang belum ada. Saya aja kaget begitu dengar cerita anak saya kalau sekarang kerjanya spesialis media sosial. Padahal dia jurusannya UIN, jurusannya bahasa Inggris ya. Nah, tapi kerjanya justru di media sosial. Nah, anak muda, anak-anak kita itu harus terampil. Nah, ini 5 kemudahan yang didapat anak muda sekarang. Pertama, akses pendidikan makin gampang. Sekarang kita bisa belajar di mana saja, kapan saja. Mau yang belajar pakai uang atau tidak pakai uang. Ya. Bahkan kita bisa mendatangkan cuan. Ya, kata anak sekarang namanya cuan. Yang kedua, passion dan bakat tak akan lagi terpendam. Kita bisa meluangkan hasrat kita, mengeluarkan gairah kita yang senang menulis, yang senang bicara, itu semuanya bisa disampaikan di YouTube, di TikTok, di Instagram. Ya. Lalu era digital membuat semuanya saling terkoneksi. Informasi semakin terbuka. Jarak sudah tak berarti lagi sekarang. Nah, supaya anak-anak kita bisa membangun ya tempat yang baik, tempat yang aman, yang sesuai, ajarkan anak-anak kita toleransi. Ini yang paling penting. Ya, supaya anak-anak kita paham tentang profil pelajar Pancasila. Kita ini hidup saling berdampingan. Semua agama, ya ada 5 agama di Indonesia itu harus bersatu, harus saling toleransi sehingga Indonesia menjadi negara yang benar-benar bersatu. Sila Pancasila, persatuan Indonesia itu tetap terjaga. Bhinneka Tunggal Ika harus kita terus jaga sampai Indonesia terus mencapai kejayaannya. Yang paling penting, kembangkan potensi unik anak. Nah ini, anak-anak kita itu jangan dikira dia nggak punya kemampuan unik, anak-anak kita punya.
Mulai sekarang teman-teman guru yang awalnya memberitahu, sekarang mengajarkan anak mencari tahu, tapi tetap dibimbing oleh guru dan orang tua. Lewat apa? Lewat dunia digital. Anak-anak kita itu ya bisa main game, tetapi jarang di antara kita yang mampu mengajarkan anak-anak membuat game. Kenapa? Karena kita semua belum mempelajari hal itu. Nah, yang paling penting ajak anak-anak kita bersyukur setiap hari. Supaya apa? Supaya kita mampu mempunyai mimpi yang kemudian jadi kenyataan. Nah, karena sudah saatnya anak-anak kita itu sudah diajarkan dari keluarga mereka pendidikan yang baik. Nah, biar bagaimanapun pendidikan terbaik tetap ada dalam keluarga. Nah, hari ini Om Jai mengajak teman-teman talenta digital dalam membangun space ya yang sesuai untuk anak. Yuk kita mulai berbagi ilmu kepada anak-anak kita, berbagi pengetahuan, ajarkan mereka berkolaborasi. Saatnya sekarang tidak lagi menjadi Superman atau Wonder Woman. Anak-anak, kamu harus kerja sama. Kamu nanti harus bisa bekerja dalam sebuah tim. Akhirnya mereka belajar secara digital. Nah, sekarang kita belajar digital nih. Pada ujungnya kita menciptakan informasi. Nah, ajarkan anak-anak kita menciptakan informasi. Kalau saya senangnya menciptakan informasi lewat blog. Kalau anak-anak kita mungkin sekarang lewat TikTok, lewat Instagram, ya, lewat media sosial lainnya yang mereka sukai. Nah, yang paling penting saat ini perangi hoak, karena berita bohong sengaja dibuat oleh orang-orang jahat yang juga harus kita terapkan pada anak kita untuk tidak mudah terpancing. Ya, tidak mudah terpancing dengan hal-hal yang tidak jelas beritanya. Itulah yang membuat kita aman dan nyaman bermedia sosial. Nah, yang paling penting ajarkan anak-anak untuk menanam pohon pendidikan. Apa itu pohon pendidikan? Berakar moral dan agama, berbatang ilmu pengetahuan. Karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Kemudian beranting amal perbuatan. Kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk selalu melakukan kegiatan amal yang soleh. Akibatnya akan berdaun tali silaturahim dan berbuah kebahagiaan. Nah, dan itu harus dimulai dari pendidikan dalam keluarga. Kata Bunga Citra Lestari, keluarga adalah harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, yang paling penting nih Bapak Ibu, anak-anak kita ajari untuk mengingat bahwa jarimu adalah harimaumu. Tetapi jarimu akan menjadi prestasimu. Ajak anak-anak kita mendapatkan motivasi berprestasi sehingga mereka tidak membuka situs-situs yang dilarang seperti pornografi, porno aksi, dan website-website yang sekarang bisa dengan mudah mereka buka. Oleh karena itu ajarkan mereka untuk menjaga jarinya karena jarimu adalah prestasimu. Ajarkan mereka juga untuk sopan dan beradab di media digital. Nah, kami kalau di sekolah itu, kalau anak-anak nggak buka kamera, kita tegur, kenapa nggak buka kamera? Oh Om, jaringannya lagi nggak bagus. Oke, kalau sudah izin nggak apa-apa. Nah, itulah yang paling penting kita arahkan anak-anak kita memiliki etika digital. Apa itu etika digital? Etika digital adalah paradigma di mana transformasi digital berpegang pada moral mereka yang menjalankannya. Dalam paradigma ini kita fokus pada orangnya, proses, dan kemudian baru teknologinya. Jadi orangnya dulu yang kita fokuskan. Kalau orangnya udah bermoral, maka dia akan menjadi kebaikan demi kebaikan. Tapi kalau orangnya bejat, tidak bermoral, maka akan berubah menjadi kejahatan. Itulah yang kita harapkan Indonesia semakin cakap digital. Nah, yang paling penting diterapkan kepada anak-anak adalah masalah etika. Ya, etika itu punya prinsip adanya kesadaran bahwa dunia ini adalah bukan milik kita berdua, tapi kesadaran bahwa dunia ini milik bersama. Ada hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Ajarkan kebaikan demi kebaikan sehingga menjadi kebajikan. Lalu ajarkan kejujuran, integritas itu penting. Jangan lagi anak-anak kita mengupload atau memposting konten-konten yang bukan dia buat sendiri. Ajarkan anak-anak kita untuk membuat konten-konten kreatif. Yang paling penting ajarkan anak-anak kita untuk bertanggung jawab.
Ya, jangan sampai lempar batu sembunyi tangan. Itulah yang disebut dengan etiket. Apa itu etiket? Etiket adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Nah, nanti teman-teman coba deh install aplikasi Siberkreasi. Di situ ada modul etis bermedia digital. Dijelaskan tentang pengantar etis bermedia digital. Lalu ada cerita netiket warga digital yang bisa memanfaatkan literasi ini, teknologi internet ini dengan baik. Yang ketiga, mewaspadai konten-konten negatif. Karena tadi Presiden Jokowi berpesan banjiri internet kita dengan konten-konten positif. Nah, ajarkan anak-anak kita itu untuk membuat konten-konten positif. Lalu berinteraksi bermakna di ruang digital. Ya, sehingga anak-anak kita itu benar-benar anak-anak yang kita harapkan. Lalu yang paling penting dalam kita berinteraksi dan bertransaksi kita harus bijak sehingga kita menjadi manusia yang bijaksana. Mohon maaf Bapak Wijaya, waktunya tersisa 5 menit lagi. Terima kasih. Ya, karena digital media tidak mengubah manusia. Kita harus mengajak anak-anak untuk beretika dalam berinteraksi digital secara bijak. Ya, gali potensi yang ada dalam anak-anak kita tanpa meninggalkan etika. Nah, lalu anak-anak kita itu kan anak-anak yang cerdas. Nah, supaya cerdas dia juga bijak dalam berinternet. Ajarkan anak-anak untuk pilih-pilih sebelum sebar. Nah, yang paling penting adalah kesantunan di dunia maya. Indeks kesantunan kita dari penelitian Microsoft masih di urutan terendah, ya, di nomor ke-29 dari 32 negara yang diindeks. Nah, ini penting dan itu akan terus kita lakukan karena yang namanya mendidik itu bukan mencekik, mendidik juga tidak bisa mendadak. Oleh karena itu teknologi diciptakan untuk membangun dan menemukan kebenaran, bukan keonaran. Teknologi hadir untuk kebaikan, bukan membuat kerusuhan. Jaga kehormatan melalui jari-jari kita. Teknologi ada untuk memudahkan, bukan menyulitkan manusia. Nah, yang jauh jadi terasa dekat di hati. Ajarkan anak-anak kita membuat konten kreator selalu dalam jaringan, sehingga dia mampu mengekspresikan diri yang baik di media sosial. Yang paling penting menjaga etika digital. Nah, lalu ajarkan anak-anak menjadi pejuang anti hoax. Nah, kami di Jakarta ini punya gerakan guru belajar literasi. Aku cinta literasi. Dan alhamdulillah kita bisa membangun jejak digital yang baik kepada anak-anak kita. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang Om Jai sampaikan bermanfaat untuk teman-teman yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu di tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Wijaya Kusuma atau Om Jai atas materinya berjudul Transformasi Digital dalam Pembelajaran Aktif di Era New Normal. Tadi cukup sedikit banyak dijelaskan mengenai apa saja sih objek materi pada anak, lalu bagaimana tipe-tipe pembelajaran anak, media pembelajaran anak pada saat sesudah dan sebelum daring dan luring ini gitu. Apa saja dampaknya baik kepada orang tua, guru maupun murid seperti itu. Lalu bagaimana cara agar anak semakin cakap digital? Salah satunya adalah ajarkan mereka mengenai literasi digital. Dan ada kemudahan-kemudahan yang didapatkan anak muda di era yang transformasi digital ini semakin masif. Dan